Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Siti Kumala Nurnilam Cahya dari IAIN Kediri, Fakultas Tarbiyah, jurusan Tadris Matematika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan biologis dan kognitif. Yang pertama adalah perkembangan biologis. Pengaruh faktor genetika dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada sifat dasar gen, metode yang dipakai para ahli genetika perilaku, dan temperamen. Sifat dasar gen dibagi menjadi 3, ada genotip, fenotip, dan rentang reaksi. Genotip adalah material genetika aktual yang sebenarnya telah ada. Fenotip adalah bagaimana genotip seseorang tampil dalam ciri-ciri yang dapat diamati ataupun diukur. Rentang reaksi adalah rentang jumlah kemungkinan fenotip untuk setiap genotip yang menunjukkan pentingnya peran pembatasan ataupun pengayaan lingkungan. Yang selanjutnya ada metode yang dipakai para ahli genetika perilaku. Genetika perilaku adalah studi mengenai kadar dan hakikat dari landasan herediter suatu perilaku. Para ahli genetika perilaku berasumsi bahwa perilaku ditentukan oleh interaksi antara faktor herediter dan lingkungan. Yang selanjutnya ada temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku dan cara berespon yang khas yang disampaikan oleh seseorang. Ada 3 kelompok, yaitu yang pertama anak bertemperamen muda, anak bertemperamen sulit, dan anak bertemperamen lama menghangat. Anak bertemperamen muda adalah biasanya memiliki suasana hati positif, mudah mengikuti aturan atau kegiatan keseharian umum, dan mudah menyesuaikan diri terhadap pengalaman baru. Anak bertemperamen sulit cenderung beraksi negatif dan banyak mengeluh atau rewel. Kegiatan rutin kesehariannya tidak teratur dan lambat menyesuaikan diri dengan pengalaman yang baru. Yang selanjutnya adalah anak bertemperamen lambat menghangat, menunjukkan tingkat kegiatan yang rendah, agak bereaksi negatif, penyesuaian diri agak lambat, dan suasana hati dalam intensitas yang rendah. Yang selanjutnya ada interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. Faktor bawaan dan lingkungan bekerja sama untuk menghasilkan kecerdasan, temperamen, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Adapun beberapa ciri umum pertumbuhan fisik remaja adalah tinggi dan berat badan, pertumbuhan kerangka tubuh, fungsi reproduktif, dan perubahan hormonal. Yang selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Yang pertama adalah pubertas. Faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya pubertas adalah faktor genetik, faktor massa tubuh, dan faktor mutu makanan. Adapun faktor lain yang mempengaruhi adalah perubahan hormonal dan perubahan fisik. Adapun pandangan Piaget tentang perkembangan kognitif. Piaget berpendapat bahwa anak-anak membangun sendiri secara aktif dunia kognitif mereka. Informasi tidak sekedar dituangkan ke dalam pikiran anak lewat lingkungan. Anak-anak menyesuaikan pemikiran mereka untuk meliputi gagasan-gagasan baru. Piaget menskemakan perkembangan kognitif manusia sebagai berikut. Yang pertama ada tahap sensori motorik, yaitu berlangsung dari umur 0 sampai 2 tahun. Yang kedua ada tahap preoperasional, yaitu berlangsung 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga ada tahap operasional konkret yang berlangsung antara umur 7 sampai 11 tahun. Yang keempat ada tahap operasional formal yang berlangsung pada umur 11 sampai 15 tahun. Yang selanjutnya ada pandangan Brunner tentang perkembangan kognitif. Brunner berpendapat bahwa dalam memahami karakteristik perkembangan kognitif didasarkan pada tingkah lakunya sesuai dengan tahapannya. Adapun tahapan-tahapan dari teori Brunner adalah yang pertama ada tahap inaktif,
2 tahap ikonik, dan 3 tahap simbolik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.